Indonesia kini tengah bersiap menuju masa Indonesia Emas 2045. Anak-anak yang hari ini duduk di bangku taman kanak-kanak adalah generasi yang kelak akan memimpin negeri ini di usia produktif mereka. Halo, perkenalkan nama saya Krisanti Samuels, Kepala PKK 2 Penabur Jakarta. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik untuk anak-anak generasi Alpha di era digital ini. Mereka adalah anak-anak yang cepat belajar, cerdas secara digital. Maka itu, sekolah perlu memberikan pembelajaran dengan teknologi yang bisa mengakomodir kebutuhan mereka agar jangan tertinggal. Di sisi lain, banyak orang tua yang sibuk bekerja, sehingga waktu bersama anak seringkali terbatas dan kurang bisa mengawasi penggunaan screen time pada anak. Generasi Alpha juga memiliki kelemahan. Anak-anak yang lebih sering dilayani oleh pengasuh akhirnya menjadi kurang mandiri. Hal inilah yang sering dikeluhkan oleh para guru di TKK 2 Penabur. Dan tinggal di tengah kota besar juga memiliki dampak pada kesehatan anak-anak kami, sehingga hal ini mengganggu proses pembelajaran mereka dan tentunya juga akan mengganggu perkembangan mereka. Berangkat dari berbagai tantangan itu, TKK 2 Penabur meneguhkan langkah untuk fokus pada 3 hal utama. Pendekatan pembelajaran mendalam, penguatan karakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta pengenalan coding dan kecerdasan artifisial sejak dini. Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, TKK 2 Penabur memiliki 6 zona pembelajaran di setiap kelas. Zona pembelajaran tersebut adalah zona kecakapan hidup, zona persiapan, zona rekayasa, zona drama, zona seni, dan zona eksplorasi bahan alam dan teknologi. Setiap harinya, setelah guru membacakan buku, menyampaikan topik pembelajaran, dan berdiskusi tentang tema bersama anak-anak melalui pertanyaan pemantik dan pengalaman anak, di zona pembelajaran, anak-anak akan belajar lebih dalam melalui setiap permainan yang sudah dirancang sesuai dengan topik. Pembelajaran dengan 6 zona ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun ajaran yang lalu. Namun, melihat situasi siswa yang kurang dalam kemandirian, maka di tahun pelajaran ini, TKK 2 Penabur menghadirkan zona kecakapan hidup, di mana permainan di dalamnya akan mengasah kemandirian, kecakapan hidup, seperti melipat, menyapu, mencuci, menjemur pakaian, dan lain sebagainya. Kami juga menyiapkan panduan berupa langkah-langkah dalam melakukan berbagai kegiatan, sehingga anak dapat belajar sesuai dengan kaidah yang benar, bermakna, dan menyenangkan. Setelah menyelesaikan permainan di zona pembelajaran, anak akan merefleksikan kegiatan yang mereka sudah lakukan melalui jurnal yang mereka gambar dan beri keterangan. Selain itu, sekolah juga memberikan training untuk orang tua dan pengasuh anak di rumah dengan menggunakan bahan-bahan lokal. Program penguatan karakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kegiatan yang kami lakukan adalah senam sehat dan aktivitas fisik motorik. Program makanan bergizi. Setiap 1 kali dalam seminggu, kami menyiapkan makan makanan sehat dengan gizi seimbang untuk siswa. Kami juga membuat jadwal bekal makanan sehat yang harus dibawa anak setiap hari Rabu sesuai dengan tema. Makan tahunya. Iya, mana tahunya? Yummy. Teman-teman, jangan lupa ya, menu besok adalah telur. Program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini juga kami laporkan pada raport tengah semester yang dielaborasikan dengan nilai-nilai Kristiani BPK Penabur. Pengenalan pelajaran coding.
Pembelajaran coding di TKK 2 Penabur dilakukan 1 kali dalam seminggu dengan kegiatan plug coding menggunakan software Scratch Junior, unplug coding dengan menggunakan berbagai tools untuk bermain mengenal arah, algoritma, dan sequencing, serta menstimulasi kemampuan problem solving. TKK 2 Penabur menyediakan beberapa buku pendukung untuk pembelajaran mendalam dengan augmented reality. Dengan adanya buku tersebut, siswa akan semakin gemar belajar dengan buku. TKK 2 Penabur juga sangat bersyukur dengan pemberian interaktif flat panel atau IFP dari pemerintah yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah. Guru juga bisa menggunakan kecerdasan artifisial dari beberapa website gratis untuk membuat games tentang literasi dan numerasi seperti Nearpod, Bamboozle, Wordwall, dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan program ini, terlebih dulu guru-guru dilatih untuk dapat belajar membuat gamification web-based seperti Nearpod, Bamboozle, Wordwall, dan lain sebagainya. Dari program yang sudah dilakukan, guru melaporkan bahwa anak-anak sudah menunjukkan kemandirian, seperti memasang kaos kaki sendiri, berinisiatif membersihkan makanan yang jatuh ke lantai, dan memungut sampah yang jatuh. Orang tua juga memberikan testimoni yang baik. Wah, Miss Olivia udah bisa cuci piring sendiri loh. Aku kan bisa udah bantuin orang tua kan bisa kan. Hebat ya. Halo, aku Helen, mama dari Jose. Dari segi tumbuh kembangnya Jose itu kebantu banget, mulai dari segi bersosialisasi, itu yang paling penting. Terus berkomunikasi, lalu juga kemandirian, dan pastinya kepercayaan dirinya Jose. Halo, selamat siang. Nama saya Tri Virgianti. Saya adalah pengawas di Jakarta Pusat. Saat ini saya berkunjung di TK Penabur 2 di daerah Gambir. Kalau dibilang sekarang tentang pembelajaran mendalam, TK Penabur ini sudah melaksanakan jauh sebelumnya. Karena ketika mereka melaksanakan pembelajaran, suasana sudah sangat menggembirakan buat anak, sangat bermakna, dan membuat anak berkesadaran bahwa belajar itu adalah melakukan kegiatan yang menyenangkan untuk mengembangkan segala aspek perkembangan yang dimiliki oleh anak-anak TK. Di TK Penabur juga sudah ada pembelajaran yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang adalah pembelajaran pemanfaatan coding. Jadi menurut saya TK Penabur ini adalah TK yang sudah berpikiran sangat maju, ya, menangkap kebutuhan masa depan untuk perkembangan anak-anak. Sebagai Kepala TKK 2 Penabur, saya merasa bersyukur melihat setiap proses tumbuh kembang anak di sekolah ini. Saya percaya dari hal-hal sederhana inilah akan tumbuh generasi yang kuat, mandiri, dan siap menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045. Demikian pemaparan praktik baik ini, semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih, salam.